Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Pihu. Film ini diangkat dari kisah nyata pada tahun 2014, yaitu sebuah insiden di India. Dan film ini dirilis pada tahun 2017, 3 tahun setelahnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Sehari setelah ulang tahunnya, seorang gadis kecil bernama Pihu bangun di samping ibunya, Puja, di tempat tidur. Puja tampaknya masih tertidur dan meskipun Pihu mencoba membangunkannya, ibunya tidak menjawab sama sekali. Pihu akhirnya merasa bosan, lalu dia keluar kamar dengan bonekanya dan berjalan menuruni tangga menuju ruang tamu yang masih terlihat berantakan akibat perayaan ulang tahun kemarin. Saat Pihu sampai di ruang tamu, dia memanggil ayahnya Gaurab untuk dilihat apakah dia ada, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Setelah berjalan beberapa saat, Pihu mendekati pintu dan mencoba membukanya, namun tangannya tidak dapat mencapai pegangan sehingga dia menyerah. Dia akhirnya mengambil koran di bawah pintu dan akan menaiki tangga kembali untuk memberikan kepada ibunya. Saat mau naik ke atas, ia mendengar suara air keluar dari keran, sehingga dia berteriak agar Puja datang dan memeriksanya. Saat Puja tidak menjawab, Pihu lalu membawa bangku dan memanjatnya untuk mencoba menutup keran. Sayangnya tangannya tidak sampai dan dia pergi membiarkannya seperti itu. Tak lama, Pihu pergi menonton TV di luar kamar ibunya. Dia kemudian memencet remote dan mencoba mengubah saluran ke apapun selain berita. Dia akhirnya mengubahnya ke saluran hiburan di mana beberapa orang sedang menari. Pihu sepertinya menyukainya dan dia menari-nari sebentar, lalu masuk lagi ke dalam memanggil ibunya untuk mengajaknya menari. Puja masih belum bangun, tapi Pihu mengatakan dia ingin menggunakan ayunan di luar rumah. Dia juga memohon untuk menjawabnya, tapi ibunya tampaknya sedang tertidur lelap. Pihu kemudian keluar kamar lagi dan mengganti saluran TV ke saluran film. Saat dia melihat sinetron favorit Puja, ia berlari ke kamar lagi untuk memberitahu ibunya. Lagi-lagi Puja mengabaikannya. Pihu kemudian menaikkan volume TV agar ibunya dapat mendengarnya. Namun saat memasuki kamar, Puja tetap tidak bangun. Pihu lalu menepuk ibunya berulang kali untuk membangunkannya, dan saat itu dia juga menangis. Dia tiba-tiba mendengar telepon Puja berdering. Pihu yang mencarinya dan akhirnya melihatnya di atas rak. Lalu dia turun untuk mengambil bangku dan membawanya ke kamar. Di saat telepon berhenti berdering, Pihu meninggalkan bangku di tangga. Saat dia memasuki kamar lagi, dia mencoba untuk membangunkan Puja karena dia tiba-tiba merasa ingin ke toilet. Tapi Puja sama sekali tidak menjawab. Pihu menyadari bahwa dia harus pergi ke toilet sendiri dan dia melakukan hal itu. Setelah selesai, dia datang untuk membangunkan Puja lagi. Tapi ibunya tampaknya masih tidur. Gadis itu tampaknya tidak memahami hal ini, dan ketika dia terlihat bingung tentang apa yang harus dilakukan, telepon berdering lagi. Pihu kemudian menuju ke tangga untuk membawa bangku ke kamar. Setelah berhasil membawa bangku ke kamar, dia memanjat bangku dan mencoba meraih telepon itu, tetapi dia tidak bisa menggapainya. Dia kemudian mencoba memberitahu Puja apa yang dia lakukan untuk melihat apakah ibunya akan bangun, tetapi dia masih tidak mendapat jawaban. Setelah telepon berhenti berdering lagi, Pihu menuju ke kamar mandi dan mulai bermain dengan keran. Lalu dia menuangkan air ke sandal Gaurab untuk mendapatkan perhatian Puja karena dia tahu ibunya tidak menyukainya. Namun hal ini tidak membantunya membangunkan Puja yang kemudian menyikat giginya dengan sikat gigi yang berbeda. Tetapi dia akhirnya bosan dengan seluruh situasi ini. Dia lalu pergi menemui Puja lagi untuk membangunkannya. Saat dia menaiki ibunya dan mencoba membuatnya mengatakan sesuatu, sebotol pil jatuh dari tangan Puja. Pihu bertanya-tanya apa itu. Setelah turun kembali dan melihat pil, dia melihat kemungkinan itu adalah obat ibunya. Lalu dia mengemasnya kembali ke dalam botol. Pihu bertanya kepada ibunya apakah dia boleh memakan salah satu pil. Karena tidak mendapat respon apapun, Pihu akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya dan hanya memasukkan beberapa pil ke dalam botol, sementara sisanya tetap di lantai. Tiba-tiba telepon mulai berdering lagi.
Sehingga Pihu memanjat bangku lagi dan sepertinya bertekad untuk meraihnya. Kali ini akhirnya Pihu dapat meraih telepon. Tetapi ketika dia melihat ke arah telepon dan mencoba menjawabnya, teleponnya terjatuh. Tangannya lalu menyelinap ke bawah rak yang terlihat sudah mengetuk tombol untuk menjawab panggilan. Dan ketika dia mencoba mengeluarkan telepon dari tempatnya, dia mendengar suara ayahnya. Sepertinya kesal dengan pertengkaran dengan Puja sebelum dia meninggalkan rumah. Dia bilang dia bosan dengan perilakunya dan tidak ingin berbicara dengannya. Dia juga menyalahkannya karena ketinggalan pesawat ke Kolkata. Gaurap menambahkan bahwa Puja adalah masalah besar baginya dan dia tidak percaya kenapa Puja tidak berkemas tasnya dan barang lainnya karena dia perlu untuk perjalanannya. Saat terus mengeluh tentang perilaku Puja, Gaurap akhirnya menyebutkan bahwa dia menelpon hanya untuk memberitahu bahwa dia lupa mematikan setrika sebelum dia meninggalkan rumah. Dia menyalahkannya atas hal ini dan mengatakan dia tidak peduli jika Puja meninggal, tapi dia hanya ingin Puja mematikan setrika karena Pihu ada di rumah. Saat Pihu masih berjuang untuk meraih telepon, Gaurap mendengar Pihu yang mengerang. Jadi dia bertanya pada Puja apakah putrinya baik-baik saja. Dia berasumsi bahwa istrinya masih mengabaikannya. Tapi ketika Pihu yang memanggilnya, dia terdengar senang dan menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri karena dia sudah dalam perjalanan ke pertemuan di Kolkata. Pihu mencoba memberitahunya bahwa Puja belum bangun, tapi Gaurap tidak memahaminya. Dia akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Pihu lalu meninggalkan telepon dan berjalan pergi. Lalu dia mendekati Puja lagi. Dia melihat beberapa bekas luka di wajah ibunya dan mengatakan dia membutuhkan salep untuk Puja, yang kemudian masuk ke lemari untuk mencari salep. Tapi dia tak tahu dan mengambil lipstik sebagai gantinya. Saat dia melukis bibir dan melihat dirinya di cermin, ternyata ada pesan di dalamnya. Tapi gadis itu sepertinya tidak ambil pusing karena dia tidak bisa membacanya. Di pesan, Puja memberitahu Gaurap bahwa dia tidak percaya Gaurap akan memperlakukannya begitu buruk setelah dia melarikan diri dari keluarganya hanya untuk menikah dengannya. Puja juga menyebutkan bahwa Gaurap mengatakan kepadanya bahwa tidak akan kembali ke rumah saat dia masih hidup. Puja menambahkan bahwa ia ingin olahraga bersamanya, tetapi pada akhirnya ia tidak mempunyai keberanian untuk mengatakannya. Pesannya diakhiri dengan perpisahan dan ternyata Puja sebenarnya telah bundir karena pertengkarannya dengan Gaurap pagi itu. Mama rula. Tapi Pihu yang tidak tahu apa yang terjadi setelah melukis bibirnya, dia menunjukkan kepada sang ibu. Tapi dia masih tidak mendapat respon apapun. Dia kemudian mencari-cari lagi salapnya dan ketika dia menemukannya, dia mengambil sebagian dan mengoleskannya ke wajah Puja dan ke lantai. Sepertinya terlalu banyak tetapi Pihu tidak bisa melakukannya. Dan dia terus menggosok ke wajah Puja. Di sisi lain, setrika menjadi sangat panas hingga asap mulai keluar. Pihu yang melihat asap tersebut tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Akhirnya dia menyadari bahwa itu mungkin dari setrika. Lalu dia sentuh kain di dekatnya dan menyadari bahwa itu sangat panas. Mama dua. Namun hal ini tidak menghentikannya. Lalu Pihu menentukan dari mana asap itu berasal. Setelah berjalan-jalan sebentar, Pihu yang mencoba memastikan bahwa itu adalah setrika pengepres. Lalu dia menyentuh permukaannya. Sontak itu membakar tangannya dan dia menangis agar Puja bangun. Dia masih tidak mendapat jawaban dan saat dia berbaring di atas ibunya, dia tertidur. Setelah beberapa saat, Pihu bangun dan mendengar telepon berdering. Tapi dia mengabaikannya. Kali ini dia kemudian mulai merasa lapar. Jadi dia meminta susu pada Puja. Mama duduk bilado. Ketika dia tidak mendapat respon apapun, dia berjalan ke rak untuk mengambil sisa susu di dalam botol. Tetapi sayangnya susu itu tumpah ke lantai. Pihu tidak ingin membiarkannya seperti itu. Dia lalu segera mengambil serbet dan membersihkan lantai. Dia kemudian pergi ke dapur dan menemukan sisa makanan di dalam pendingin. Setelah dia mengeluarkannya, dia mencoba menyalakan microwave, tapi malah menyalakan pemanas air. Saat berhasil menyalakan microwave, dia memasukkan salah satu bungkus makanan ke dalam, lalu menutup microwave. Namun dia mengaturnya menjadi hangat untuk waktu yang sangat lama. Meskipun dia tampaknya menikmati melihat piring microwave bergerak di sekitar bungkus makanan, tapi sayangnya makanannya gosong. Ia kecewa dengan hal ini, tapi karena dia punya satu lagi, dia menyalakan kompor gas dan memainkan kompornya sebentar sebelum menaruhkan makanan ke salah satu kompor. Makanan itu akhirnya terbakar lagi dan dia menyadari bahwa tangannya mungkin akan terluka jika dia menyentuhnya, sehingga dia meninggalkan kompornya dalam keadaan nyala. Dia kemudian pergi ke lemari es dan mencoba membukanya. Setelah bersusah payah, akhirnya lemari es itu terbuka dan dia mengambil beberapa makanan.
Dia akhirnya bosan dan mengeluarkan rak bawah lemari es untuk bisa masuk ke dalam. Di dalam lemari es untungnya tempatnya tidak cocok untuknya, tetapi Pihu mengeluarkan makanannya agar lebih mudah untuk duduk di dalam. Setelah dikeluarkan, akhirnya ia duduk di dalam. Dia memaksa pintu untuk menutup dan itu benar-benar terjadi. Namun Pihu tampaknya tidak nyaman di dalam sana. Lalu ia mendorong pintu dari dalam lemari es. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memaksanya terbuka, tetapi barang-barang di lemari es jatuh ke lantai. Pihu kemudian duduk dan mengoleskan selai pada sepotong roti. Ketika dia sedang makan, seseorang pembersih sampah mengetuk pintu untuk menanyakan apakah ada sampah yang tersedia. Pihu mengabaikannya dan mengatakan dia sedang makan. Tapi pria itu bahkan tidak mendengarnya. Pada akhirnya ia berdiri untuk mendekati pintu. Pria itu berjalan pergi ke apartemen lain. Pihu melihat kakinya melalui lubang di bawah pintu dan mencoba untuk memanggilnya. Tetapi pria itu tidak mendengar. Pihu kemudian menyerah dan pergi untuk memberi Puja sepotong roti untuk dimakan. Halo. Ketika ibunya tidak menjawab, Pihu akhirnya mengambil roti itu dan mulai bermain-main di dalam ruangan. Saat dia memukul beberapa balon di sekitar ruangan, dia terlalu dekat dengan dudukan besi dan setrika tersebut hampir jatuh. Pihu tidak melihat ini dan dia terus melemparkan balon-balon tersebut ke sekeliling dudukan besi hingga setrika tersebut meledakkan salah satu balon. Karena mengeluarkan suara keras, Pihu yang terlihat ketakutan mundur sambil menyebutnya bom. Lalu telepon Puja mulai berdering lagi dan Pihu akhirnya menggunakan penggaris untuk menarik telepon dari bawah rak. Setelah dia menjawab panggilan itu, Gaurap terdengar terkejut bahwa telepon Puja ada bersama Pihu. Ketika dia bertanya di mana Puja, Pihu mengatakan dia ada di dalam kamar dan dia akan menyerahkan telepon ke Mama. Mama, Papa, phone. Pihu lalu meletakkan telepon di dekat Puja dan Gaurap menyebutkan bahwa dia sudah berada di pesawat dan tidak dapat berbicara lama. Dia menambahkan bahwa dia hanya menelpon untuk menanyakan apakah dia sudah benar-benar mematikan setrikanya karena fungsi otomatisnya tidak lagi berfungsi. Ketika Puja tidak merespon, Gaurap mengatakan dia tidak mengerti mengapa dia begitu keras kepala. Dia juga menyebutkan bahwa itulah yang dia tidak suka darinya. Dia kemudian mengakui bahwa dia tahu dia salah, sudah pulang terlambat dan melewatkan olahraga dan pesta ulang tahunnya. Namun dia bilang menurutnya itu bukan masalah besar, sampai membuat mereka berdebat sepanjang malam. Dia juga menyebutkan bahwa dia tidak mengerti kenapa Puja suka mengungkit seorang wanita bernama Mira. मीरा को तुम कहां से बीच में ले? Who the hell is Meera between? Dalam telepon, Gaurap berkata Mira hanya rekan kerjanya. Dia juga menambahkan bahwa Mira adalah teman Puja dan dia tidak punya urusan dengannya selain pekerjaan. Sambil terus menjelaskan, tiba-tiba ia harus mengakhiri panggilan setelah salah satu staf pesawat menghentikannya untuk menggunakan telepon karena pesawat akan lepas landas. Lalu Pihu mengambil telepon Puja dan menekannya sebentar, tetapi dia akhirnya menaruhnya karena dia sepertinya tidak mengerti cara mengoperasikannya. Dia kemudian mengambil telepon mainannya dan mencoba membawanya ke ruangan tamu. Tapi ternyata kawatnya nyangkut dengan dudukan besi. Saat dia menyeretnya pergi, setrika itu jatuh di atas dudukannya dan mulai membakar kain di atasnya. Pihu yang tidak mengetahui hal ini lalu pergi begitu saja untuk menonton TV, menikmati acara yang dia tonton. Tapi sayangnya TV tiba-tiba mati. Mungkin ada masalah dengan sambungannya. Lalu dia pergi ke bagian belakang TV untuk melihat apakah dia bisa menyalakannya kembali. Tampaknya ada beberapa kabel hidup di sana. Pihu yang masih berjalan di belakang TV dan mencoba menyalakan saklar. Sayangnya dia tidak menyelesaikannya dalam satu kali percobaan. Lalu dia mencoba lagi tapi masih tidak menyala. Dan ketika dia kebingungan, dia mendengar seseorang mengetuk pintu dan segera mendekat ke pintu. Sebelum dia sampai di sana, orang itu pergi dan mengetuk apartemen sebelah. Aji, bolo kya baat hai? नमस्ते मैडम। Pihu melihat melalui lubang di bawah pintu. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang mereka katakan, ternyata orang yang mengetuk pintu itu ingin mengantarkan susu untuk Puja. Tetangga di apartemen sebelah sepertinya tidak memperdulikan hal ini, dan dia juga menelpon penjaga apartemen untuk bertanya mengapa listrik di gedung terus menyala dan mati. Tukang susu bertanya apakah dia bisa memberikan susu kepada Puja saat mereka bertemu. Tapi wanita itu bilang tidak bisa melakukannya. Dia menambahkan bahwa Puja dan Gaurap bukanlah tetangga yang baik, karena selain tidak mengundang dia dan suaminya ke pestanya, mereka juga sering memutar musik keras hingga mengganggu seluruh gedung. जी आप पड़ोसी हो, आपको तो पता होगी। Tukang susu masih berusaha meyakinkannya, tapi wanita itu tetap mempertahankan pendiriannya. Setelah pria itu pergi, Pihu akhirnya tertidur di lantai. Ketika bangun, dia mengambil bonekanya dan menaiki tangga kembali untuk menemui ibunya. Dalam perjalanan, dia tiba-tiba mendengar suara bip yang mengarah ke pemanas air. Lalu tiba-tiba
Pihu ketakutan dan menangis, meminta bantuan Puja tetapi dia tidak mendapat jawaban. Sementara tetangga sebelah mendengar ledakan dan terus berbicara tentang Puja dan Gaurap. Dia juga memanggil penjaga apartemen untuk datang dan memeriksa apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Tetapi pria itu mengatakan dia akan memeriksanya nanti setelah beberapa saat. Pihu yang berhenti menangis tetapi masih terlihat sangat ketakutan. Dia kemudian mengambil bonekanya lagi dan menuju ke kamar. Ketika dia sampai, lampu mati dan kipas berhenti bekerja. Untungnya setrika juga mati dan berhenti membakar kain. Lalu ternyata lampu di gedung saat ini buruk, tapi teknisi sudah memperbaikinya. Pilu tidak mengerti kenapa lampunya mati, tapi dia hanya memberitahu ibunya yang ingin keluar bermain. Tiba-tiba dia membuka pintu balkon dan mulai memanggil teman-temannya yang tinggal di gedung yang sama. Ishika. Dan ternyata Pihu dan keluarganya tinggal di lantai paling atas. Tetapi gadis itu masih berada di dekat pagar untuk memanggil teman-temannya. Mereka sepertinya tidak mendengarnya. Pihu bahkan membuang salah satu bonekanya dan menuangkan air melalui balkon untuk menarik perhatian teman-temannya. Ketika masih belum ada yang menjawab, Pihu mencoba menampilkan boneka besarnya melalui balkon agar teman-temannya tahu dialah yang memanggil mereka. Sayangnya boneka itu jatuh dari tangannya dan mendarat di batang besi dekat balkon. Pihu mencoba mengambilnya kembali dengan meraihnya menggunakan kaki. Karena tangannya tidak bisa meraihnya, tapi itu tidak berhasil. Sebelum dia mencoba hal lain, dia pergi menemui Puja untuk datang dan membantunya mengambil boneka itu. Tapi Puja tetap diam, sehingga Pihu keluar dan memutuskan untuk memanjat pagar, lalu mencoba mengambil bonekanya sambil berpegangan pada pagar dan mencoba untuk melewatinya. Tapi ia kehilangan langkahnya. Untungnya dia bisa bertahan. Dia mencoba memanjat lebih tinggi dan mencoba melewatinya untuk turun mengambil boneka itu. Sebelum dia melakukan upaya berani ini, tetangga dari seberang bangunan berteriak. Pihu harus turun dan kembali ke dalam rumah. Dia juga berteriak kepada siapapun di sekitar untuk membantu gadis itu. Tetapi sepertinya tidak ada yang mendengar. Pihu juga tidak mengerti apa yang dikatakan wanita itu. Tetapi karena dia berteriak, gadis itu akhirnya turun kembali. Sebelum dia memanjat pagar lagi, dia mendengar telepon Puja berdering dan masuk ke dalam untuk menjawabnya. Saat dia mengangkatnya, ternyata Mira yang mengatakan dia tidak mengerti mengapa temannya ini berpikir dia ingin merusak pernikahannya. Dia juga mengatakan dia akan datang ke sana. Pihu yang mendengar suara Mira lalu memotong pembicaraannya. Sebelum dia mengatakan hal lain, Mira kemudian berasumsi bahwa Pilu yang merampas telepon ibunya. Jadi dia menyapa gadis itu dan mengatakan dia akan menemuinya segera. Lalu panggilan itu berakhir. See you soon. Lampu di dalam ruangan mulai berkedip. Lalu Pihu terlihat ketakutan. Dia tiba-tiba mendengar seorang tetangga bertanya kepada penjaga ada apa dengan lampu tersebut. Pria tersebut mengatakan bahwa genset tidak berfungsi, tetapi teknisi masih berusaha memperbaiki masalah lampu. Setelah lampu berhenti terhubung, Pihu yang berjalan di sekitar rumah dan bermain dengan telepon Puja. Saat dia di sana, dia mendengar mobil membunyikan klakson di dekat gedung apartemen. Jadi dia pergi ke balkon untuk memeriksa apakah itu ayahnya. Mama, Papa. Sayangnya bukan dia. Lalu Pilu kembali ke dalam dan mendengar telepon berdering. Saat dia menjawab panggilan, itu ternyata Gaurap dan Pihu menyapanya. Gaurap terdengar kaget dan dia menanyakan Puja kemana. Pihu mengatakan bahwa Puja sedang tidur. Dia juga bertanya pada ayahnya di mana dia berada. Dan dia bilang dia ada di Kolkata untuk rapat. Karena dia tidak bisa berbicara dengan Puja, Gaurap memberitahu Pihu. Pihu harus memberitahu ibunya ketika dia bangun bahwa dia akan menelponnya kembali dalam 1 jam setelah panggilan berakhir. पापा अभी फोन रखते हैं पापा 1 hour में फोन कर Ponsel Puja menunjukkan tanda baterai lemah, tapi ini tidak menghentikan dia bermain-main dengannya. Dia akhirnya berhenti dan mulai mengambil pil di lantai. Tapi saat dia memanjat ibunya lagi, dia tertidur. Ketika dia bangun, lampu sudah menyala kembali dan setrika sudah menyala dan membakar kainnya lagi. Lalu seorang temannya kemudian menelpon dan meminta untuk berbicara dengan Puja. Tetapi Pihu hanya menjawab panggilan dan tidak mengatakan apa-apa. Orang tersebut akhirnya kesal dan mengakhiri panggilan itu. Tetapi Pihu masih mencoba membangunkan ibunya agar dia berbicara kepada orang tersebut. Karena Puja tidak mau menjawab, Pihu lalu berjalan keluar ruangan dan mengambil pembersih lantai untuk bertanya kepada ibunya apakah dia boleh meminumnya karena warnanya seperti susu. Karena dia tidak mendapat tanggapan, Pihu keluar untuk menuangkan pembersih lantai ke dalam botol minumnya. Setelah mengisinya, dia secara tak sengaja menjatuhkan keduanya. Pihu terlihat kecewa dengan hal ini. Lalu dia kembali ke kamar dan memohon pada ibunya untuk bangun
dan memberinya makan. Ari uঠ Puja tetap diam. Pihu lalu mendorongnya untuk bangun. Mira mengirim pesan yang mengatakan dia tidak bisa mengunjungi temannya karena ada sesuatu yang mendesak. Pihu kemudian menuju ke ruang tamu untuk mencari makan. Tempatnya terlihat cukup kotor dengan air di lantai karena air keran terus mengalir. Pihu yang awalnya tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya dia menginjak air dan pergi ke bawah meja makan untuk memakan sisa makanan di bawah sana. Saat Pihu di sana, seseorang mengetuk pintu untuk menanyakan apakah ada orang di dalam rumah, tetapi Pihu mengabaikannya. Pria itu berasumsi bahwa tidak ada seorang pun di dalam apartemen. Lalu ia menghina Gaurap dan Puja karena meninggalkan rumah tanpa menutup keran. Dia juga mengatakan dia akan melaporkan kepada penjaga karena dia bosan dengan banyak hal yang terjadi di dalam gedung. Saat dia akan pergi, Pihu meninggalkan makanannya dan menyuruhnya menunggu, tetapi lelaki itu tidak dapat mendengarnya. Ketika dia kembali ke kamar, dia melihat Gaurap menelpon lagi. Lalu dia menjawab panggilan itu. Ketika dia mendengarnya berbicara, dia mulai khawatir karena tidak biasa Puja meninggalkan teleponnya dengan putri mereka. Dia bertanya pada Pihu tentang ibunya, tapi gadis itu mengatakan dia ingin ayahnya menceritakan sebuah cerita padanya. Gaurap melakukan hal ini. Setelah cerita, dia memberitahu Pihu siapa yang harus memberikan telepon kepada Puja. Gadis itu berkata Puja masih tidur. Mama kata gay. Tetapi Gaurap menganggap ini aneh. Saat dia menyuruhnya untuk membangunkan Puja dan berikan dia telepon, Pihu mengatakan dia tidak akan menjawab. Gaurap khawatir dan memberitahu Pihu harus tetap ditelepon, sementara dia menelpon Mira dengan teleponnya yang lain. Gaurap meninggalkan pesan dan memintanya untuk memeriksa rumahnya untuk melihat apakah Puja baik-baik saja. Dia juga memberitahu bahwa dia ada di dalam mobil untuk kembali ke bandara sehingga dia dapat segera pulang ke rumah. Dia terdengar sangat tidak sabar dan menyuruh pengemudi bergerak lebih cepat, tetapi mereka menemui masalah serius karena lalu lintas yang sangat begitu macet. Gaurap kesal dengan ini, dan saat dia memberitahu Pihu bahwa dia sudah dalam perjalanan pulang, telepon tiba-tiba terputus. Pihu kemudian kembali ke kamar untuk melanjutkan makan, lalu mencoba memberi makan ibunya. Tetapi karena Puja tidak bisa makan, dia mengambil makanannya. Setelah beberapa saat, Pihu tiba-tiba mengambil salah satu pil di lantai dan bertanya pada Puja apakah dia boleh memakannya. Puja tidak merespon sehingga Pilu menelannya. Pil itu terasa pahit di mulutnya, tapi dia mengambil lebih banyak pil dan bertanya pada Puja apakah dia bisa makan lebih banyak. Karena masih belum ada respon, Pihu yang berasumsi bahwa ibunya baik-baik saja dengan hal itu, jadi dia terus menelan lebih banyak pil. Setelah beberapa saat, dia bosan dan berbaring di lantai. Efek dari pil lalu mulai terasa. Pihu yang merasa sangat pusing, dia mencoba untuk tetap terjaga dan tetap membuka matanya, tapi dia tak bisa menahannya dan akhirnya dia pingsan. Kemudian malam itu lampu di kamar mati dan dinding sudah gelap karena setrika terus bekerja sampai panas dan asap keluar darinya memenuhi rumah. Tapi Pilu tidak dapat ditemukan karena beberapa tetangga menyadari ada sesuatu yang terjadi di dalam. Mereka mencoba mendobrak masuk, tetapi mereka terdengar takut karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan di dalam. Setelah beberapa saat, Gaurap akhirnya tiba di rumah dan dia masuk ke dalam. Dia melihat asap di mana-mana dan menyadari bahwa Puja tidak mematikan setrika. Dia kemudian memasuki ruangan dan melihat Puja sudah mati di tempat tidur. Hal ini membuatnya panik, tetapi ketika dia melihat sekeliling dia tidak menemukan Pihu. Dia mulai takut akan kemungkinan terburuk dan terus memanggil namanya. Secara tiba-tiba Gaurap mendengar Pihu memanggilnya, dan saat dia mengikuti suaranya, ternyata dia ada di bawah tempat tidur. Saat Pihu melihatnya, dia bilang dia baru saja membangun rumah yang indah dengan mainannya, dan dia perlu ayah untuk membangunkan ibu. Kata-kata itu membuat Gaurap berteriak dan menangis. Lalu film pun berakhir. Papa Pihu kagak. Papa mama kau tahu.